Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok sekian ingin menjelaskan perihal laporan audit manajemen dan perpajakan untuk memenuhi tugas pemeriksaan manajemen dengan dosen pengampu Bapak Zulman. Di sini kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Anissa Fuadia, Dia Safira, Kopi Sofia, Sarah Syarifah, Baby Ratnasari, Anissa Isabella, dan saya sendiri, Sufi Muhammad Musa Menjadi. Selanjutnya, poin laporan audit manajemen dari kelompok kami. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, ada analisis data. Yang ketiga, ada hasil sistem dan prosedur Departemen Finance and Accounting. Yang keempat, ada kesimpulan audit disertai bukti-bukti yang cukup. Yang kelima, ada pengujian perinci. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Yang pertama adalah informasi latar belakang. Informasi latar belakang terbagi menjadi 2 informasi penelitian. Yang pertama, untuk memahami aktivitas pada Departemen Finance and Accounting, Siti Mulia Bagus Abadi telah dijalankan dengan indikator aktivitas kerja yang efektif. Salah satu kegiatan penting dalam organisasi berada pada Departemen Keuangan karena pengeluaran biaya terkait aktivitas operasi yang cenderung rumit dan sensitif. Selanjutnya, informasi penelitian yang kedua. Sistem penilaian aktivitas operasional perusahaan yang efisiensi dan efektivitas dapat dilakukan dengan audit manajemen yang menjalankan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai hal-hal terkait aktivitas perusahaan yang diperiksa. Selanjutnya, yang kedua adalah perihal analisis data, teori pelaksanaan audit. Teori pelaksanaan audit, yang pertama ada efektivitas audit, yaitu penilaian aktivitas tergolong efektif atau tidak didasarkan pada sasaran dan tujuan perusahaan dengan indikator sebagai berikut. Menilai kinerja perusahaan telah mencapai sasaran dan rencana. Yang kedua, menilai kecukupan sistem manajemen untuk mengukur pencapaian tingkat efektivitas perusahaan. Yang ketiga, menentukan keluasan atas output yang ingin dicapai. Yang keempat, ada mengidentifikasi aspek-aspek hasil kinerja yang tercapai. Yang kedua, ada efisiensi. Penilaian tingkat efisiensi terkait tanggung jawab dalam pengeluaran biaya perusahaan yang relatif kecil dengan indikator keberhasilan. Yaitu, yang pertama ada kesesuaian antara sistem prosedur manual dengan sistem komputerisasi. Yang kedua, ada tingkat efisiensi sistem dan prosedur operasional perusahaan. Yang keempat, ada tidak adanya duplikasi pekerjaan. Yang keempat, ada tidak ada proses kerja yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada ekonomis, yaitu penilaian tingkat ekonomis pada aktivitas operasi dan pengalokasian sumber daya. Indikator keberhasilannya yaitu ada 4 poin. Poin pertama adalah mengikuti setiap praktik terkait aktivitas operasional yang umum. Yang kedua, jumlah karyawan yang bertugas sesuai dengan fungsi yang perlu dijalankan. Yang ketiga, ada penggunaan peralatan dengan harga yang sesuai. Yang keempat, ada mengurangi sumber daya yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, poin laporan data hasil sistem dan prosedur Departemen Finance Accounting. Ada 3 poin. Yang pertama, pembelian barang dagang. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas rutin. Yang ketiga, ada pembayaran pajak. Yang pertama, hasil sistem prosedur Departemen Finance Accounting pembelian barang dagang. Mungkin bisa dijelaskan dengan Saudara Baby Ratnasari. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu adalah hasil sistem dan prosedur Departemen Finance dan Accounting. Sistem dan prosedur Departemen Finance dan Accounting. Pelaksanaan operasional suatu bagian dalam perusahaan membutuhkan aturan-aturan dan prosedur agar pelaksanaan sistemnya berjalan baik. Berikut peraturan operasional Departemen Finance and Accounting Siti Mulia Bagus Abadi. 1. Pembelian barang dagang dan aset. Pembelian barang dagang ke pemasok melalui prosedur berikut. A. Pembelian barang ke pemasok berdasarkan pre-order atau PO. B. Penginputan faktor pembelian di sistem sebagai berikut. 1. Nomor referensi mengacu pada tanggal terbitnya invoice dari prinsipal. 2. Nomor PO mengacu ke nomor PO sistem agar berurutan. 3. Nomor surat jalan mengacu ke nomor surat jalan berdasarkan sistem dan berurutan sesuai dengan tanggal pengiriman barang. 4. Nomor packing list mengacu ke nomor invoice pembelian dari pemasok. 5. Tanggal jatuh tempo menyesuaikan dengan term payment atau TOP yang diberikan oleh pemasok sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, yaitu adalah pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ke pemasok melalui prosedur berikut ini.
Penginputan pembelian barang bisa diproses jika invoice sudah diterima oleh staf accounting sebagai acuan atau referensi baik dari sisi harga, potongan pembelian, nama pemasok, dan jumlah item barang. Lalu, semua bukti pembelian wajib dicetak sebagai bukti fisik serta untuk proses pengajuan pembayaran hutang dagang ke manajemen. Selanjutnya, pembelian barang dagang pemasok melalui prosedur berikut ini, kelengkapan administrasi pembelian wajib melampirkan invoice pembelian dari prinsipal faktur pajak untuk barang ber-PPN jika barang non-PPN tidak diperlukan. Surat jalan yang sudah lengkap validasi, laporan penerimaan barang atau LPB, berita acara barang tidak layak jual atau berita acara kurang atau lebih barang jika ada, bukti purchase order, dan bukti faktur pembelian dengan sistem. Next. Selanjutnya adalah pembelian barang dengan pemasok melalui prosedur berikut ini. Lanjutan dari yang sebelumnya yaitu adalah pengiriman barang akan diterima secara langsung oleh admin gudang setelah penginputan oleh accounting pada sistem sehingga perlu dilakukan pencocokan dan pengecekan antara barang yang diterima dengan pencatatan yang ada di sistem, terutama sesuai dengan surat jalan, invoice, faktur pajak yang diterbitkan oleh pemasok. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan barang yang diterima telah sesuai, maka akan disusun sesuai dengan jenis barang. Nah, yang terakhir adalah setiap periode akhir bulan dilakukan stock of name untuk memastikan persediaan sesuai dengan fisik dan sistem. Next. Next lagi. Selanjutnya adalah sistem dan prosedur Departemen Finance dan Accounting. Setiap transaksi, penerimaan dan pengeluaran pada perusahaan memiliki satu rekening bank yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. Pengeluaran untuk pembiayaan aktivitas rutin perusahaan akan diterima pada bank setiap hari kerja. Uang untuk pembiayaan rutin perusahaan akan ditransfer ke bagian finance melalui persetujuan dari manajemen. Penerimaan dan pengeluaran kas. A. Penerimaan uang, sedangkan penerimaan kas penjualan berdasarkan tanggal penjualannya dilengkapi dengan bukti serah terima berupa dan berdasarkan pesanan penjualan surat jalan. Dan pencatatan atas penerimaan kas masuk ke dalam pos jurnal yang sudah ditentukan berdasarkan uang yang diterima oleh rekening bank. 1. Penjualan tunai. Penjualan tunai yaitu transaksi pembayaran yang dilakukan menggunakan fisik uang tunai sebagai syarat sah pembayaran. Sebelum tutup toko, dilakukan cek untuk merekap semua transaksi yang terjadi pada hari tersebut pada sistem yang akan divalidasi oleh finance. Pada clerk, melakukan penyocokan atas hasil track dengan fisik uang tunai, jumlah nominal uang yang diinput pada sistem akan dibandingkan dengan inputan clerk yang telah dilakukan. Next. Lalu, 2. Penjualan non-tunai. Penjualan non-tunai yaitu transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan fisik uang tunai. Transaksi penjualan non-tunai atau e-commerce mencakup transaksi seperti top-up, pembayaran melalui aplikasi Dana, GoPay, dan transaksi elektronik wallet lainnya. Transaksi untuk penjualan non-tunai hampir sama dengan transaksi penjualan tunai. Setelah melakukan collect untuk merekap semua transaksi yang terjadi pada hari itu pada sistem, seluruh hasil penjualan akan ditampilkan untuk transaksi penjualan non-tunai, dilengkapi dengan catatan resi dari mesin edisi link. Finance melakukan pencocokan antara hasil track dengan jumlah pengeluaran. Next. Selanjutnya adalah penerimaan dan pengeluaran kas. B. Pengeluaran uang. 1. Kas kecil atau petty cash. Pengeluaran uang melalui kas kecil hanya untuk pengeluaran maksimal Rp500.000. Lebih dari nominal tersebut, maka pengeluaran uang harus melalui pengeluaran rutin atau out of bank atau OB. Transaksi melalui kas kecil umumnya untuk transaksi yang sifatnya rutin dan jumlah nominalnya tidak material seperti biaya pembelian bensin, biaya parkir,
tol, biaya perjalanan dinas, dan transaksi lainnya. B. Pencairan uang dapat dilakukan jika nota transaksi telah divalidasi oleh finance. Nota akan diserahkan dan dikelompokkan ke dalam petty cash yang akan diinput pada sistem, dan berkas yang telah diterima diserahkan kepada accounting sebagai berkas arsip. Selain itu, inputan yang telah dicatat pada sistem akan diberikan nomor account atau coding oleh bagian accounting yang mengacu pada nota transaksi yang telah dikumpulkan oleh staf yang melakukan klaim. C. Perhitungan cash of name dilakukan oleh finance setiap hari setelah pelayanan petty cash ditutup. Jumlah pencatatan yang ada pada sistem harus sesuai dengan jumlah fisik uang. Next. Supi boleh di next. Yang selanjutnya adalah kedua, pengeluaran rutin atau out of bank atau OB. Pengeluaran di atas nominal Rp500.000 dapat dicairkan melalui bank, baik secara tunai maupun transfer dengan prosedur A. Setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan dokumen berupa invoice atau kwitansi, surat jalan sebagai dasar untuk pengeluaran kas. Nominal yang dikeluarkan harus sesuai dengan dokumen agar mencegah terjadinya fraud atau kecurangan pengeluaran kas. Yang terakhir adalah setelah disetujui oleh finance, accounting, dan manajemen, maka finance melakukan penginputan dan uang diberikan. Sedangkan pengeluaran melalui transfer akan dikirim melalui klik atau rekening bank perusahaan oleh finance. Semua transaksi yang diinput pada sistem akan diberi nomor account atau coding oleh accounting. Next. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya untuk menjelaskan oleh Anissa Puadia. Oke, untuk selanjutnya sistem proses Suaranya nggak kedengeran. di next. Kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Tolong di next, Supi. Oke, untuk selanjutnya ada data hasil sistem dan prosedur Departemen Finance dan Accounting untuk pembayaran pajak. Next, oke. Hasil sistem dan prosedur Departemen Finance dan Accounting untuk pembayaran pajak. Pertama, melakukan perhitungan pajak penghasilan, kemudian melakukan perekapan atas semua transaksi yang PPh masa 23, 21, pasal 4, ayat 2, 10. Yang kedua, rekap data PPh dengan bagian accounting harus memiliki jumlah yang sama dengan invoice. Jadi, dia objek PPh terkait. Suaranya aman nggak? Kurang kedengeran, Sah. Putus-putus nih. Putus-putus. Pembayaran pajak akan dilakukan oleh finance.
untuk pajak setiap bulannya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran yang telah dilakukan akan menerbitkan surat setoran pajak. Sekarang udah aman. Halo? Iya, tapi bisa agak kencang dikit lagi. Oke, yang nomor 4. Untuk bukti potong dikirim ke pemasok setiap dilakukan pembayaran dan pelaporan PPh tersebut di tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk pembayaran pajak, selanjutnya melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian melakukan perekapan atas semua transaksi PPN, keluaran dan PPN masukan. Yang kedua, rekap data PPN masukan dan keluaran dengan bagian accounting harus memiliki jumlah yang sama dengan pajak yang menjadi terkait. 3. Pembayaran pajak akan dilakukan oleh finance untuk pajak setiap bulannya. Sebelum tanggal akhir bulan berikutnya, pembayaran yang telah dilakukan akan menerbitkan surat setoran pajak. Boleh di next, Sufi. Kemudian ada kesimpulan audit disertai bukti-bukti yang cukup. Oke, di sini kesimpulan audit yang disertai bukti yang cukup. Pertama, kita survei pendahuluan. Dari survei pendahuluan adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memperoleh data. Langkah untuk melakukan dalam kerja perusahaan, peneliti melakukan wawancara langsung kepada CV Mulia Bagus Abadi. Halo guys, gimana suaranya, aman nggak? Putus-putus nih. Udah putus-putus. Lanjut aja nggak apa-apa nih. Gimana ya, itu tahap untuk mencoba penerapan setelah tapi penelitian akan membuat daftar pertanyaan jadi selama ini berlangsung kuesioner. Daftar pertanyaan dilengkapi dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Oke, next, Sufi. Berikut beberapa hasil tabel pertanyaan untuk karyawan Departemen Finance dan Accounting yang terbagi beberapa divisi. Untuk kasih bank di kontak setiap hari, jawaban ya. Kemudian terdapat pemisahan tanggung jawab dalam cairan kas biaya operasional, jawabannya ya. Kemudian nomor 3 terdapat bukti atau nota sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan kas operasional, jawabannya ya. Selanjutnya ada catatan kas masuk atau keluar di input melalui sistem, jawabannya iya. Lakukan pengembangan proses kerja yang lebih mudah, jawabannya ya. Pengelolaan berkas nota penjualan atau struk yang baik, jawabannya pun ya. Laporan bulanan terselesaikan dengan tepat waktu, jawabannya ya. Dan yang terakhir ada pemanfaatan kembali sumber daya manusia perusahaan, jawabannya pun ya. Oke, itu. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya, ada Safira. Yusuf. Oke, bisa dilanjut. Halo. Oke. Berikut beberapa hasil tabel pertanyaan untuk karyawan Departemen Finance and Accounting yang terbagi beberapa divisi.
efektifnya, yang pertama, perusahaan menggunakan metode learning by doing terhadap karyawan, jawabannya ya. Pencatatan inventaris perusahaan sesuai dengan pencatatan ketika terjadi pembelian inventaris tersebut, jawabannya ya. Ada pemisahan tugas masing-masing karyawan, jawabannya ya. Efisiennya, setiap karyawan menjalankan masing-masing tugas dan fungsi jabatannya, jawabannya ya. Proses tutup buku berjalan lancar, jawabannya tidak. Kemudian proses bekerja dilakukan dengan bantuan sistem atau aplikasi akurat, jawabannya ya. 4. Sistem atau aplikasi yang digunakan berfungsi secara maksimal, jawabannya tidak. 5. Diadakannya rapat evaluasi hasil kerja secara berkala, jawabannya tidak. Ekonomisnya, yang pertama, pengelolaan arsip berkas dengan baik, jawabannya ya. 2. Penataan arsip berkas sesuai dengan klasifikasi berdasarkan fungsi dan kepentingan, jawabannya ya. Next. Lanjut. Ini barusan udah Belum, ini yang akun payable. beda ya. Berikut beberapa hasil tabel pernyataan untuk karyawan Departemen Finance and Accounting yang terbagi beberapa divisi. Untuk yang account payable, perusahaan menggunakan metode learning by doing terhadap karyawan ya. Ada sosialisasi terkait operasional prosedur perusahaan ya. Melakukan koordinasi dengan bagian gudang dan inventory control ya. Melakukan otorisasi pengeluaran kas ya. Pencatatan faktur pembelian dari pemasok ya. Ada target pencapaian pekerjaan untuk jangka waktu tertentu ya. Kemudian perhitungan hutang dagang otomatis dilakukan oleh sistem ya. Pencatatan pembelian secara komputerisasi ya. Sistem atau aplikasi yang digunakan berfungsi secara maksimal tidak. Kemudian pengelolaan arsip berkas dengan baik ya. Lanjut. Yang kelima ada pengujian terinci. Divisi Finance. Next. Pada tahap pengujian terinci, akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detail dengan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan penyimpangan yang terjadi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten dan relevan. Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap bukti-bukti tersebut untuk mengetahui dampak yang timbul serta memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen. Berikut pengujian terinci untuk Departemen Finance and Accounting. Yang pertama ada divisi Finance. A. Kriteria. Ada 1. Mengkonfirmasi transaksi penjualan dengan karyawan. 2. Pengelolaan berkas atau nota penjualan. Ada kondisi, yaitu karyawan divisi finance mengalami keterlambatan penginputan jika terjadi error sistem yang disebabkan karena jaringan internet atau karena transaksi terlalu banyak. 2. Nota penjualan yang dikumpulkan ke divisi finance tidak tersusun rapi. Next. Yang C, sebabnya itu ada kecepatan jaringan internet yang lemah, data penjualan yang diinput terlalu banyak, dan nominal penjualan besar. Kemudian pengumpulan nota penjualan hanya dikumpulkan tidak dalam urutan sesuai tanggal. Nah, akibatnya ini, laporan penjualan divisi finance membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan, kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama bagi divisi finance mencari dan mengurutkan sesuai tanggal penjualan nota. Nah, rekomendasinya
yaitu melakukan penginputan data penjualan sebelum tanggal di mana jaringan internet melemah dan data penjualan diinput sebagian di setiap minggunya agar tidak ada penumpukan di akhir bulan berjalan. Sebelum penyerahan nota penjualan dilakukan penyusunan rapi nota tersebut